Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ahmad Hambali. Oke lor, pada videoku pada malam hari ini aku pengen mengajak sedulur semuanya untuk melihat yaitu video dari seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang gus atau seorang ustadz. Tapi dalam penyampaian tausiahnya, dia selalu menggunakan bahasa yang tidak mencerminkan bahwa dia itu seorang gus atau seorang ustadz. Mungkin bisa disebut kalau orang ini tidak berakhlak. Nah, oke, untuk itu nanti silakan dilihat. Tolong pendapat Anda, komentar Anda ditulis di bawah di kolom komentar. Pertanyaannya, pantaskah orang ini disebut gus atau seorang ustadz dengan bahasanya yang kasar dan kotor? Nah, ini videonya bisa nanti dilihat. Jangan lupa komentarnya. Sekali-sekali lah cari ilmu itu dari seorang pelacur, dari seorang dermo, dari gelombang-gelombang alam, dari apapun, dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kebusukan-kebusukan apapun. Kalau kau mau, kau bisa dapat ilmu juga dari situ, ilmu hidup. Jancuk itu bisa dapat pahala, dapat sehat. Jancuk, kalau kamu katakan ke bapakmu, ibumu, jancuk kon pak, neraka kan. Jancuk koruptor. Itu menunjukkan atas ketidaksetujuanmu, pemberontakanmu terhadap kezaliman. Kamu lihat orangnya itu, jancuk, sehat nang awak. Ya sesuai karakterku, aku mek iso ae, isoku mek ngono. Jancuk, cebong-cebong. Apa kabar dobol-dobol? Jancuk matamu. Jancuk jarang kon niku ande. Jancuk matamu. Jancuk jarang kok ditobol. Kiri ngono jago ngatoy. Setan iblis dajjal. Bapak asu. Setan iblis dajjal. Wah, rupamu kaya kontol. Matamu itu bidak. Matamu. Matamu bidak itu. Matamu goblok. Dalil perasaan. Saya dengar-dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Saya nggak pernah mondok. Nggak usah pakai dalil fikih. Saya nggak ngerti dalilnya. Saya nggak ngerti Al-Qur'annya. Saya nggak ngerti dalilnya. Saya nggak ngerti Al-Qur'annya. Jika ada Gimana lor? Nah, mana ada seorang ustadz itu suruh menggali ilmu, yaitu dari pelacur atau germo atau ke tempat yang busuk. Bahkan dia itu mengakui dia tuh nggak ngerti Quran, nggak ngerti kitab,
nggak ngerti dalil. Kok bisa-bisanya ngaku seorang Gus? Kok ngaku seorang ustadz? Yang lebih heran lagi, kok banyak pengikutnya gitu loh. Apa mereka tuh pikirannya tuh udah buntu, hatinya udah buta, nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana ilmu yang hak dan mana ilmu yang batil. Kalau orang itu belajar ilmu kepelacuran, ya nanti jadinya pelacur. Nanti para perempuan itu suruh jadi pelacur karena udah tahu ilmu bagaimana caranya jadi pelacur. Kalau belajar ilmu ke germo, ya nantinya pasti dia tuh akan jadi germo, akan buka lokalisasi karena udah mempunyai ilmu bagaimana caranya jadi germo. Kalau belajar di tempat yang busuk, pastinya nanti akan berhati busuk, mulutnya busuk, pikirannya kotor, seperti Gus Nur ini. Yang kedua kalinya, tidak memahami Quran, tidak memahami kitab, tidak memahami hadis. Padahal kalau orang menggali ilmu itu seharusnya datang ke orang yang ahli di bidang ilmu, yaitu ilmu keagamaan. Kalau misalnya dia itu pengen jadi ustadz, kiai, atau ulama, itu seharusnya itu menggali ilmu itu dari orang yang menguasai ilmu, yang memahami ilmu itu. Kok orang ini bisa mengaku Gus, penganutnya itu banyak, itu apa mereka itu pengikutnya itu nggak bisa mikir, atau memang buta hatinya, atau tulinganya itu udah budek, nggak bisa denger dari mulut kotornya yang sering misuh. Bahkan anak kecil udah mulai mengikuti pisuhannya. Dan sampai saat ini yang lebih aneh lagi, kenapa belum ada tindakan dari pemerintah untuk menangkapnya. Ada seorang yang mengaku seorang Gus atau ustadz, tapi di dalam setiap tausiahnya selalu menyampaikan provokasi, penghinaan, bahasa kotor, sering mengafirkan orang, dan dia sangat membela khilafah dengan pemahamannya sendiri, dan juga mengaku seorang khalifah. Silakan sedulur semuanya sampaikan pendapatnya. Pertanyaan saya, pantaskah orang ini disebut sebagai seorang Gus? Pantaskah orang ini disebut sebagai ustadz, sedangkan orang ini seakan-akan sebagai orang yang tidak berakhlak, orang yang tidak bermoral, tapi banyak yang mengikuti. Silakan tulis komentar Anda di kolom bawah bagian komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.